بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimallahu taala Al-Bahrul Muhit ya li Abi Hayyan. Jadi ini tafsir yang berikutnya terkait dengan tafsir bil ra'yi berdasarkan pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah tafsir Al-Bahrul Muhit ya karya Abu Hayyan ya. At-ta'rifu bi muallif fi hadha tafsir. Siapa Imam Abu Hayyan ya, yang menulis kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi muallif hadha tafsir huwa Athiruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf. Nah, namanya Muhammad ibn Yusuf ya. Jadi muallif kitab ini kunyahnya adalah Abu Abdullah ya, sedangkan laqabnya adalah Athiruddin. Namanya Muhammad ibn Yusuf ya, Ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Andalusi al-Gharnati al-Hayyani ya. Jadi Al-Andalusi, Al-Gharnati, Al-Hayyani. Jadi beliau berasal dari Andalusia ya. Andalusia ini wilayah yang dulu kita kenal dengan atau wilayah yang sekarang ini kita dengar dengan Spanyol dan sekitarnya. Spanyol, Italia, Portugal. Nah, itu wilayah Andalus ya. Al-Gharnati, nah dari Granada, khususnya dari Gharnati itu Granada ya. Al-Hayyani. Nah, ini disebut kepada Hayyan ya. Asy-Syahir bi Abi Hayyan, yang dikenal dengan nama Abu Hayyan. Jadi Hayyan ini adalah moyangnya ya, nisbat kepada moyangnya Hayyan. Al-Maulud sanata arba'in wa khamsin wa sittimi'ati minal hijrah, yang beliau lahir pada tahun 653 ya. Lahirnya 654 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama pada abad ke-7 Hijriah ya. Min ulama il-qarni as-sabi' al-hijri. Ya, di antara ulama abad ke-7 Hijriah. Karena rahimahullah ta'ala mulimman bil qiraat. Nah, beliau ini sosok ulama yang sangat ahli dalam bidang qiraat Al-Qur'an ya. Ahli dalam bidang qiraat. Sahihah wa syadhiha. Ya, ahli dalam bidang qiraat yang sahih ataupun yang syadz ya. Qara Al-Qur'an al-Khatib Abdul Haqqi ibn Ali ifradan wa jam'an. Membaca Al-Qur'an dengan qiraatnya tadi ya, artinya sanad qiraatnya itu kepada Al-Khatib Abdul Haq ibn Ali ifradan wa jam'an, secara sendirian ataupun bersama dengan yang lainnya. Tsumma ala Al-Khatib Abi Ja'far ibn Tabbah ya, kemudian kepada Al-Khatib Abi Ja'far ibn Tabbah. Jadi beliau punya banyak guru ya yang yang menyambungkan sanad qiraatnya kepada Rasulullah. Tsumma Ali Al-Hafidz Abi Ali ibn Abil Ahwas ya di Malikah ya, di Malikah. Dan beliau kemudian juga mengambil qiraat dari Abi Ali bin Abi Ahwas ya, di wilayah namanya Malikah ya. Wa sami'al katsir minal ulama bi biladil Andalus wa Ifriqiyah, dan juga mendapatkan ya banyak ilmu atau mendengarkan banyak riwayat dari ulama-ulama yang ada di Andalus dan wilayah Afrika ya, karena Andalus itu berbatasan dengan Afrika setelah dilewati Selat Gibraltar ya, yang menjadi pembatas antara Afrika dan Andalusia. Tsumma qadimal Iskandariyah. Lalu setelah itu beliau hijrah ke kota Iskandariyah di Mesir ya. Alexandria kalau berdasarkan lisan Ajam ya. Tapi Al-Iskandariyah adalah bahasa Arab. Faqala al-qira'at ala Abdul Nasir ibn Ali al-Maryuti ya. Lalu beliau membaca Al-Qur'an ya, qira'at kepada atau mengambil sanad qira'at kepada Abdul Nasir ibn Ali. Wabi Misr ya, kemudian di Mesir juga beliau mengambil qiraat kepada Abi Thahir Ismail ibn Abdullah al-Maliki ya. Walazama biha Syekh walazama biha, kemudian bermulazamah di Mesir ya kepada seorang Syekh Bahauddin ibn Nuhas atau Bahauddin ibn Nahas ya. Fasami'a alaihi katsiran min kutubil adab. Yang banyak beliau mendengarkan, belajar kepada Bahauddin ibn Nahas ini kitab-kitab seputar adab. Adab di sini maksudnya kitab seputar sastra Arab ya, kitab-kitab seputar sastra Arab. Jadi beliau ini termasuk ahli bahasa, ahli qiraat ya. Qala Abu Hayyan. Nah, Abu Hayyan bercerita, wa'iddatu man akhadtu anhu ya 450 syakhsan. Wah, ini beliau menceritakan tentang dirinya sendiri ya, akhwat ya. Abu Hayyan berkata, aku mengambil ilmu itu dari 450 ya, dari 450 ulama. Jadi beliau mengambil ilmu dari 450 ulama ya. Wa amma man ajazani faqatil jiddan. Nah, dari 450 ini ya, yang sebagian besarnya adalah ulama yang sangat atau sebagian besarnya adalah ulama yang memberikan ijazah ya, ijazah kepada beliau qiraat atau ijazah ilmu yang lain
kepada ulama-ulama yang bertemu ini. Faqala as-Safadi, ya. As-Safadi berkata, ini seorang ahli sejarah, lam arahu qattun illa yasma' aw yashtaghil aw yaktub aw yanzur fi kitabin wa lam arahu ala ghairi dzalik. Nah, ini kayaknya As-Safadi mungkin sudah beliau ya. Nah, As-Safadi memberikan kesaksian ya tentang Imam Abu Hayyan ini. Lam arahu qattu, aku tidak pernah mendapati Abu Hayyan ini kecuali kesehariannya itu apa? Yasma, ya mendengarkan ilmu dari masyayikhnya, au yashtagil atau disibukkan dengan ilmu, au yaktubu atau menulis, ya au yanzuru fi kitab atau membaca kitab, ya walam arahu ala ghairi dzalik. Dan tidak ada yang dilakukan kecuali empat ini. Maksudnya sebagian besar waktunya ya. Ya nggak mungkin kan seorang manusia nggak mungkin buang hajat, nggak mungkin nggak makan gitu. Tapi maksudnya sebagian besar waktunya diisi oleh Imam Abu Hayyan itu dengan empat hal ini kan. Nah, luar biasa sekali ya bagaimana himmahnya dalam belajar ya. Mendengarkan ilmu, sibuk dengan mencari ilmu, ya artinya mencari siapa masyayikh yang akan dia temui gitu ya, atau menulis ilmu atau membaca kitab-kitab para ulama. Nah, inilah Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya. Kadzalika ya arafa Abu Hayyan bi kathrati nazmihi lil asy'ari wal muwashshahat. Ya, begitu juga ya atau kadzalika urifa Abu Hayyan. Ya, begitu juga Imam Abu Hayyan ini ya dikenal beliau ini memiliki banyak sekali gubahan-gubahan syair ya yang kemudian istilahnya ditulis dalam dawawin lah gitu ya. Jadi beliau juga banyak menggubah syair-syairnya. Kama kana ala janibil kabir minal ma'rifati bil lughah ya. Sebagaimana beliau juga sangat ahli sekali dalam persoalan bahasa Arab. Amma nahwu wa tasrif fa huwa imamul mutlaq fihi. Adapun kalau untuk ilmu nahwu dan shorof, maka tidak diragukan lagi beliau adalah imam ya secara mutlak yang paling ahli pada masanya dalam bidang nahwu dan shorof ini. Ya khadama hadzal fan aktsar umrihi, karena beliau kemudian berkhidmat yang mempelajari ilmu nahwu dan shorof ini pada sebagian besar umurnya. Kecintaan beliau itu sangat luar biasa kepada nahwu dan shorof ini. Hatta sara la yadhkuru ahadun fi aqtaril atau hatta sara la yudhkaru ahadun fi aqtaril ardi fihi ma ghairuhu. Sampai-sampai pada masa beliau ini ya tidak ada seorang pun yang dikenal ya ahli dalam bidang nahwu dan shorof kecuali pasti nama beliau yang disebut ya. Wa bijani bihadza kullihi kana li Abi Hayyan al-yadu tuli fi tafsir. Tapi di sisi yang lain kata Syekh Al-Ghazali, meskipun beliau sangat ahli dalam bidang bahasa, tapi beliau punya al-yad at-tuli ya, punya kontribusi yang sangat besar dalam bidang tafsir Quran. Artinya beliau juga bukan hanya aspek nahwu shorof saja ya, juga ahli dalam bidang tafsir wal hadis, dalam bidang hadis nabawi wa tarajum rijal ya. Kemudian terkait dengan rijal biografi perawi-rawi hadis ya, beliau juga ahli dalam bidang ini. Wa ma'rifati tabaqatihim, bahkan pengetahuan tentang tingkatan dari para rijal hadis ya, dari tabi'in tabi'in terus sampai kepada muqarrijul hadisnya. Khususan al-maghribah, khususnya para rawi-rawi yang berasal dari wilayah Maghrib. Wilayah Maghrib ini wilayah Maroko, Tunis, Libya dan seterusnya ya. Walau pada akhadha katsirun anhu al-ilm, dan juga beliau ini rupanya seorang guru juga ya, seorang tokoh yang banyak diambil ilmunya oleh murid-muridnya gitu ya. Hatta sara min talamidatihi, hingga kemudian ya banyak dari murid-muridnya itu menjadi para ulama juga. Jadi beliau ini bukan hanya pintar mencari ilmu, tapi juga beliau pintar menyampaikan ilmu kepada generasi lainnya. Tapi sampai ada di antara murid-muridnya itu ada yang menjadi a'immah wa asyah fi hayatihi ya, sudah menjadi para ulama dan para asyah ya. Asyah itu istilah untuk menyebut ya ulama-ulama yang sudah mumpuni sekali ya. Itu sudah ada pada saat beliau sendiri masih hidup. Ya, artinya jadi murid-muridnya itu hasil dari didikannya itu sudah beliau nikmati, sudah beliau ketahui ya, bahkan ketika Imam Abu Hayyan ini masih hidup ya. Wa huwa alladhi yajasara an-nas ala kutubi Ibnu Malik wa rabbatihi fiha. Dan beliaulah ya seorang tokoh yang mengajak, memotivasi banyak orang untuk membaca karya-karya Ibnu Malik. Ya, karya Ibnu Malik ini kan dalam bidang nahwu dan shorof ya. Misalnya kita mengenal ada Alfiyah Ibnu Malik misalnya ya. Wa rabbatihi fiha, yang mana beliau sangat menganjurkan orang-orang membaca kitabnya ini. Wa syaraha lahum ghamidhaha ya, dan kemudian menjelaskan hal-hal yang ghamid dari kitab-kitab Imam Ibnu Malik ya. Hal-hal yang rumit dari kitab Ibnu Malik dijelaskan oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Wa amma mu'allafatuhu fakatsira. Nah, adapun karya-karya murni dari Imam Abu Hayyan ini sangat banyak ya. Intashara fi hayatihi wa ba'da wafatihi fi katsirin min aqtaril ardi wa talaqaha an-nas bil qabul. Yang mana kemudian karyanya tersebar bahkan sejak saat dia masih hidup, dan setelah meninggal pun masih terus tersebar dan dibaca oleh banyak orang ya.
dan diterima bil qabul ya, juga diterima banyak orang untuk dipelajari. Wa min ahammiha. Nah, yang paling utama apa? Tafsirul Bahril Muhit. Nah, jelas yang paling utama adalah tafsir Al-Bahrul Muhit yang akan dikaji nanti oleh Syekh Az-Zahabi ya. Alladzina bisadadil an. Beliau juga punya kitab Gharibul Quran ya. Jadi kitab tentang penjelasan lafaz-lafaz yang gharib dalam Al-Qur'an ya, dalam satu jilid. Wa syarhut tashil. Nah, ini tashil tidak tahu nih apa tashil ini, banyak ya kitab yang bernama tashil. Mungkin saja tashil karyanya Imam Ibnu Juzai Al-Kalbi ya. Dalam tafsir juga at-tashil ulumit tanzil misalnya. Tapi nggak tahu nih tashil apa ya. Ya pastinya beliau punya kitab Syarah at-Tashil ya, syarah atas kitab at-Tashil wa nihayatul i'rab wa khulasatul bayan. Nah, beliau juga punya kitab dalam bidang nahwu nihayatul i'rab ya wa khulasatul bayan. Wa lahu manzuma ala wazni syatibiyyah fil qiraat. Nah, beliau juga membuat gubahan syair ya dalam ilmu qiraat yang menggunakan wazan Imam Asy-Syatibi ya fil qiraat, dalam ilmu qiraat. Bi ghairi rumuzin, tanpa menyebutkan rumus ya, tidak pakai rumus ya. Jadi pakai langsung kepada lafal-lafal bahasa tanpa rumus ya. Wahya aksar wa aksar fawaid. Nah, dan ini bahkan ya kata yang menyebutkannya ini Adul Kaminah ya. Adul Kaminah karya Imam Ibnu Hajar ya kalau nggak salah. Adul Kaminah ya. Ini berarti komentar dari Imam Ibnu Hajar Asqalani ya. Imam Ibnu Hajar Asqalani kemudian sampai mengatakan aksar wa aksar. Ya, bahwa mandumah qiraatnya Imam Abu Hayyan itu menurut penilaian Ibnu Hajar lebih ringkas dan bahkan lebih banyak faedahnya ya. Maksudnya daripada manzumah Syafi'i ini tadi. Walakinnaha, tapi yang jadi masalah lam turzab minal qabul hafdz Syafi'i. Ya, tapi yang jadi masalah ya karya manzumah qiraatnya Imam Abu Hayyan ini ya tidak banyak dijadikan referensi lah ya. Tidak banyak dijadikan referensi oleh banyak orang ya daripada manzumahnya Syafi'i ya. Jadi Imam Ibnu Hajar memberikan penilaian ya manzumah qiraatnya Ibnu Abu Hayyan itu sebenarnya lebih baik, lebih banyak manfaatnya daripada Asy-Syatibi. Tapi ya Asy-Syatibi lebih utama atau lebih banyak diambil mungkin karena dari sisi perjalanan sejarahnya gitu, Asy-Syatibi lebih awal gitu ya. Dan juga ya para ulama biasanya lebih mengutamakan yang lebih tua daripada yang lebih muda. Hadza wa qad qila. Dan inilah ya, lalu Ibnu Hajar memberikan pernyataan juga. Apa mazhab fikihnya Abu Hayyan? Inna Abu Hayyan kana zahiriyul mazhab. Nah, ada yang mengatakan bahwa Abu Hayyan Al-Andalusi ini beliau mengikuti mazhab zahiri. Yang mazhab yang didirikan oleh Imam Daud Al-Zahiri, lalu kemudian dikuatkan pada abad keempat ya oleh Ibnu Hazm di Andalus ya. Lalu kemudian rupanya diikuti oleh Abu Hayyan. Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian beliau ya rujuk dari mazhab zahiri wa tabi asy-Syafi'i ala mazhabi. Lalu mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi beliau awalnya mazhab zahiri, kemudian berpindah kepada mazhab Syafi'i. Ya. Wa kana ariyan minal falsafah. Beliau ini sangat bersih dari pemikiran-pemikiran filosof. Ya. Bari'an minal i'tizal wa tajsim. Nah, kemudian akidah Ahlussunnahnya sangat bagus. Ya, ini langsung dari pengakuan Ibnu Hajar, yang mana beliau bersih dari keyakinan Mu'tazilah dalam masalah sifat Allah dan juga dengan pemahaman tajsim. Ya. Jadi murni beliau adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i. Mutamassikan bi thariqatis salaf, yang senantiasa berpegang kepada pemahaman salaf dalam masalah akidah. Amma wafatuhu faqanat bi Misr. Nah, adapun wafatnya, beliau wafat di Mesir. Tadi beliau asalnya dari Andalus ya, kemudian belajar di Andalusia, lalu kemudian ke Iskandaria, lalu ke Mesir, dan akhirnya beliau wafat di tempat perantauannya di Mesir ya. Sanata khamsin wa arba'ina wa sab'ini'ati min hijrah, pada tahun 745 Hijriah. Rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Nah, coba kita bandingkan ya, Pak. Umurnya yang berkah ini, ya umur yang luar biasa yang tadi disebutkan As-Safadi, beliau hanya mengisi waktunya itu kebanyakan adalah untuk as-sama wal istighol bil ilmi ya, wa kitabatul ilmi wal qiraah. Ya, 4 hal tadi ya. Kira-kira berapa nih umurnya ini? Umur yang insyaallah berkah ini ya, umur yang bisa menjadi teladan bagi kita dalam mencari ilmu. Tadi beliau lahir pada tahun 654, ya, wafat pada tahun 745. Berarti berapa tahun ya, Pak? 45 tahun. Ditambah berapa ya, Pak? 100 dikurang 54 berapa? Ya, Pak. 100 dikurang 54 berapa jadi? 6. Ya, ditambah 45 berapa?
46 tambah 45. 91 ya. Umur beliau itu 91 ya. Umur beliau 91. Dan tadi disebutkan bahkan di umur beliau ini ya, beliau sudah menyaksikan langsung bagaimana murid-muridnya itu sudah menjadi masyayikh ya. Nah, ini artinya ya barokatul ilminya ya, dan bagaimana beliau ya diberikan umur panjang ini untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi murid-muridnya. Ini luar biasanya. Jadi seorang ulama besar yang ahli dalam bidang bahasa dan bidang lain, Imam Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-Andalusi. Ini asalnya Andalus ya, yang sekarang ini dikuasai oleh non-Muslim. Berarti Andalus ini termasuk mercusuar ilmu pada masa abad-abad ke-7 Hijriah ini tadi. Ini Imam Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, at-ta'rifu bihadza at-tafsiri wa tariqati mu'allifihi fihi. Jadi sekarang setelah kita mengenal biografi singkat dari Imam Abu Hayyan al-Andalusi, masuk kepada kajian tafsir dan manhaj beliau dalam penafsiran Al-Quran. Ya hadza tafsir fi tamani mujalladatin kibar. Jadi tafsir ini dicetak ya pada masa Syekh Az-Zahabi tentunya sebanyak 8 jilid ya, tebal. Wa huwa matbu'un wa mutadawilun bain ahli ilmi. Bahkan kemudian mudah ditemukan ya, banyak dikaji oleh para talibul ilm. Wa mu'tabarul indahum al-marja' al-awwal wal aham liman yuridu an yaqifa ala wujuhil i'rab li alfadhil Qur'anil Karim. Nah, sisi keistimewaan dari tafsir ini ya khususnya adalah para pembelajar dijadikan sebagai al-marja' al-awwal, referensi paling utama ya bagi mereka yang ingin mempelajari wujuhul i'rab ya, mempelajari aspek i'rab dari ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti ini kaitannya dengan ilmu nahwu ya. Karena ilmu nahwu itu membahas tentang masalah i'rab. Ya, i'rab itu terkait dengan apa? Harokat ya yang menunjukkan posisi dari suatu kata ya, dari suatu kata dan suatu kalimat. Ya, jadi misalnya mabni 'ala dhammi, ya mabni 'ala fathi atau majrur wa alamatu jarrihi kasrah, ya mansub wa alamatu jarrihi fathah. Nah, itu namanya disebut wujuhul i'rab dan juga posisinya fil kalimah, ini apakah sebagai fa'il, maf'ul ya, atau sebagai khabar, mubtada dan seterusnya. Jadi ini tafsir yang menjadi rujukan ya dalam hal persoalan masalah i'rab ini. Id anna an-nahiyya an-nahwiyyah hiya abrazu ma fihi min al-buhut allati taduru haula ayatil kitabil aziz. Ya, karena dalam tafsir ini persoalan nahwu menjadi konsentrasi dari sang mufassir ya dalam kajiannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wal muallif idza yatakallam an hadhihi nahiyah fa huwa ibnun ya bijiddatiha ya. Jadi kalau sang muallif yaitu Imam Abu Hayyan al-Andalusi ketika menafsirkan Al-Qur'an dengan atau membicarakan ayat Al-Qur'an terkait aspek nahwunya, maka beliau kata Syekh Zahabi ibnun bijiddatiha ya. Ini sangat betul-betul antusias gitu ya karena memang beliau keahliannya dalam bidang bahasa ini. Wa farisun ya hilbatiha. Nah, ini kiasan-kiasannya. Beliau lah yang ahli gitu ya, yang ahli menunggangnya gitu. Ghairu annahu wal haqqu yuqal ya. Qad aktsara min masailin nahwi fi kitabihi. Ya, padahal Imam Abu Hayyan al-Andalusi ini sebenarnya sudah punya banyak karya di luar tafsir ya, yang itu memang berbicara tentang masalah nahwu. Ma'atawassu'ihi fi masailil khilaf bain nahwiyyin. Ya, bahkan beliau sangat menguasai sekali perbedaan-perbedaan antara para ahli nahwu ya, Basri, Kufi ya. Ada mazhab-mazhab dalam ilmu nahwu yang beliau sangat ahli dalam masalah ini. Hatta asbahal kitab aqrabu ma yakun ila kutubin nahwi minhu ila kutubit tafsir ya. Sampai-sampai kata Syekh Az-Zahabi kitab ini lebih dekat sebagai kitab nahwu ya. Jadi kitab Al-Bahrul Muhit ini lebih pantas untuk disebut kitab nahwu sebenarnya daripada kitab tafsir karena isinya terkait dengan masalah nahwu sangat luas sekali. Hadza wa inna Abu Hayyan wa in ghalabat alaihi istina'atun nahwiyyah fi tafsirihi illa annahu ma'a dzalika lam yuhmil ma adaha min an-nawahi allati laha ittisalun bit tafsir. Nah, namun meski demikian ya, meskipun Imam Abu Hayyan ini seorang mufassir yang sangat konsen ya, ahli dalam bidang nahwu dan juga sangat perhatian sekali dalam aspek nahwunya terhadap penafsiran Al-Qur'an, beliau pun tidak mengabaikan ya, lam yuhmil, tidak mengabaikan tema-tema lain, persoalan-persoalan lain yang ada dalam tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Fanarahu yatakallam 'alal ma'anil lughawiyyah lil mufradat. Nah, jadi beliau juga
kita dapati ya berbicara juga tentang makna-makna kebahasaan ya dari mufradatul Quran. Nah, kalau ini ilmunya adalah fiqhul lughah. Kalau ini ilmunya fiqhul lughah ya. Wa yadhkuru asbaban nuzul. Nah, beliau juga menyebutkan asbabun nuzul ayat ya. Berarti beliau juga termasuk ahli dalam masalah periwayatan ya, wan nas wal mansukh ya, wal qiraatil waridah ma'a taujihiha, termasuk juga dalam ilmu qiraat ya. Beliau juga ahli dalam bidang ini dan juga bahkan memberikan ya ta'liq lah. Taujih itu artinya memberikan catatan-catatan terhadap qiraat yang ada gitu ya. Kama annahu la yaqulu an-nahi al-balaghiyyah fil Qur'an. Nah, begitu juga beliau ya tidak mengabaikan aspek kesusteraan ya. Jadi kebalaghahan Al-Qur'an itu sendiri. Begitu juga walayuh mil ahkamil fiqhiyah, dan juga persoalan fikih juga beliau tidak abaikan ya. Indama marra atau indama yamurru di ayatil ahkam. Ya, tentunya ketika menafsirkan ayat hukum, beliau juga akan menafsirkannya sebagaimana persoalan-persoalan fikih. Ya. Ma'adzikrihi lima ja'anis salaf. Nah, begitu juga beliau mengutip ya, menukil tafsir-tafsir salaf. Jadi ada unsur riwayatnya juga, ada unsur tafsir bil ma'dzurnya. Wa man taqaddamahu minal khalaf fi dzalika. Begitu juga mufassir-mufassir sebelum masa beliau, walaupun bukan dari generasi salaf. Kullu hadza ala tariqatin wada'aha li nafsihi. Nah, apa yang tadi disimpulkan ini semuanya adalah manhaj yang digunakan oleh Imam Abu Hayyan ya, dan beliau tetapkan dalam muqaddimahnya ya, wa masya 'alaiha fi kitabihi, kemudian digunakan dalam proses penafsirannya. Wa nabbahana 'alaiha fi muqaddimatihi wa dzalika haitsu yaqul. Hal ini sebagaimana yang langsung beliau tegaskan di dalam muqaddimahnya. Nah, jadi ya ikhwat ya, kama qulna sabiqan miraran ya, anna al-manhaj au surat al-manhaj al-wadihah ya, alladhi sara 'alaihi al-mufassir. Ya, maka tentu kita bisa mendapatkan jawabannya secara pasti adalah lewat muqaddimahnya ya. Karena muqaddimah itulah yang menginformasikan kepada kita bagaimana sang mufassir menyusun tafsirnya. Ya. Jadi sebelum kita menganalisa berdasarkan ijtihad pribadi ya, sebelum kita menganalisa berdasarkan penilaian pribadi kita, maka tentunya kita harus merujuk dulu kepada muqaddimah yang disusun oleh sang mu'allif. Nah, karena itu adalah manhaj yang mereka gunakan. Lalu bisa saja kita buktikan apakah manhajnya ini sesuai atau tidak saat proses analisa tafsirnya. Jadi seperti biasa Syekh Az-Zahabi kemudian mengutip ya secara lengkap bagaimana muqaddimah dari Imam Abu Hayy Al-Andalusi dalam tafsirnya. Faqal ya wa tartibi fi hadzal kitab. Nah, bagaimana sistematika ya dalam penulisan tafsir ini? Imam Abu Hayy mengatakan sistematikanya adalah anni abtadi'u awwalan bil kalami ala mufradatil ayat allati ufassiruha lafzatan. Jadi beliau manhajnya itu memulai dengan menjelaskan dulu makna dari setiap mufradat ya. Mufradat itu artinya fiilnya, isimnya ya. Nah, itu beliau jelaskan dulu lafzatan per lafaz. Nah, itu per lafaz beliau tafsirkan dari sisi makna mufradat. Fi ma yahtaju ilaihi min al-lughah wal ahkamin nahwiyyah allati li tilka al-lafzah. Ya, yang terkait dengan makna kebahasaannya ataupun yang terkait dengan statusnya dalam suatu kalimat, terkait dengan hukum nahwunya. Apakah dia fa'il atau dia maf'ul ya. Jadi selain maknanya juga posisinya dalam kalimat allati ditilka lafzah, yang terkait dengan lafaz tersebut. Qabla tarkib. Nah, sebelum beliau masuk kepada penafsiran secara kalimat ya, secara jumlah. Wa idza kana lil kalimah ma'nayani aw ma'anin dzakartu dzalika fi awwali mawdi'in fihi tilkal kalimah. Nah, kalau kalimat tersebut, ya kalimat di sini maksudnya satu kata ya, apakah fi'il atau isim, memiliki makna lebih dari satu atau lebih dari dua ya, jadi ada dua makna atau lebih, maka beliau akan menjelaskannya fi awwali mawdi'in fihi tilkal kalimah, yaitu langsung disebutkan setelah menjelaskan atau setelah meletakkan kalimat yang dimaksud. Liyanzura ma yunasibulaha min tilkal ma'ani fi kulli mawdi'in taqa'u fihi fayahmilu alaihi. Ya, agar kemudian bisa ditemukan ya munasabahnya, hubungannya antara makna itu dengan suatu kalimat. Ya, jadi antara makna yang ditetapkan atas suatu lafaz yang dipilih dengan jumlahnya itu ya fi kulli maudhi. Itu agar kemudian sesuai ya. Karena ya di satu sisi yang namanya kata itu ya meskipun dia punya lebih dari satu makna, tapi tidak semua maknanya bisa diambil gitu ya. Kalau kita misalnya lihat dalam konteks jumlahnya misalnya. Jadi payuh malu alaih. Jadi dipilih salah satu makna yang sesuai dengan jumlah yang
ada dalam suatu ayat. Tsumma asyra'a fi tafsir ayat zakiran sabab nuzuliyah. Lalu baru beliau menafsirkan ya ayat Al-Qur'an setelah menjelaskan makna-makna kalimatnya tadi. Nah, ini baru masuk kepada tafsir. Kalau tafsir berarti nanti sudah bicara tentang makna syar'inya gitu ya, sudah bicara tentang hal-hal yang terkait dengan ayat. Zakiran sabab nuzuliha, dengan menyebutkan sebab nuzulnya ya, idza kana laha sabab. Ya, kalau memang ada sabab. Begitu juga wanas kuha, ya zakiran naskhoha, ya begitu juga dengan nasi mansuhnya, ya pemunasabatiha, korelasinya dengan ayat sebelum dan setelahnya, waqtibatuha bima qablaha, jadi munasabah ya, munasabah dengan ayat sebelumnya, as-sabiq wal lahiq, hasyidan fiha al-qiraat. Nah, kemudian juga termasuk ya, beliau masukkan pembahasan seputar qiraat ya yang terkait dengan ayat. Syadzaha wa musta'malaha. Apakah qiraat yang syadz atau qiraat yang dipakai? Maksudnya yang mutawatir ya. Jadi beliau sebutkan ini qiraatnya syadz atau mutawatir. Zakiran taujiha dzalika fi ilmi al-arabiyyah. Lalu kemudian dikaitkannya juga qiraatnya tadi berdasarkan aspek ilmu bahasa Arab. Naqilan aqawil as-salafi wal khalaf. Sekaligus juga dengan menukil tafsir-tafsir dari generasi salaf ataupun khalaf. Maksudnya generasi sebelum Imam Abu Hayy al-Andalus sebelum Imam Abu Hayy al-Andalusi ya, dari generasi khalaf. Kalau salaf jelas 3 generasi pertama ya. Fi fahmi ma'aniha, dalam menjelaskan makna-maknanya. Mutakalliman ala jaliyiha wa khafiyiha. Ya, yang kemudian beliau menjelaskan dari aspek makna yang jelasnya atau yang samaknya. Bihaitsu anni la ughadiru minha kalimah wa in ishtaharat hatta atakallamu 'alaiha. Yang mana beliau ini ya pokoknya berusaha ya, makanya ini tafsirnya sangat tebal, sangat besar ya. Beliau saya mengatakan tidaklah aku kemudian mengalihkan ya kepada tafsir ayat yang lain atau kalimat lain kecuali akan dijelaskan dulu kalimat yang beliau lewati gitu ya. Wa in ishtaharat hatta atakallamu 'alaiha. Meskipun itu kalimatnya sudah masyhur gitu ya. Kalian sudah masyhur itu sudah maklum lah, sudah banyak diketahui maknanya oleh banyak orang, tapi tetap beliau akan komentari. Mubdiyan ma fiha min ghawamidil i'rab, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang rumit terkait dengan i'rab dari kalimat tersebut. Wa daqaiqil adab. Nah, daqaiqil adab itu maksudnya dari sisi balaghahnya ya, rincian balaghahnya, tasbihnya, isti'arahnya, itu beliau jelaskan min badi'in wa bayanin ya, terkait dengan ilmu badi, tentang tauriyahnya, sajaknya dan seterusnya ya. Mujtahidan anni la ukarrirul kalam fi lafdzin sabaq. Tapi juga dengan berusaha agar tidak mengulangi apa yang telah disebutkan pada lafaz-lafaz semisal sebelumnya. Jadi artinya beliau juga berusaha untuk tidak ya banyak mengulangi kalau memang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Wala fi jumlatin taqaddama al-kalamu 'alaiha, atau dalam jumlah yang sudah dibahas sebelumnya. Wala fi ayatin fussirat ya bal adkuru fi katsirin minha al-hiwala 'ala al-mawdi' alladhi takallama fihi 'ala tilka al-lafza aw al-jumla aw al-ayah wa in urida takririn wa in urida takrirun fa bimazidi faidah. Jadi artinya gini, Imam Abu Hayy al-Andalusi ya berusaha untuk tidak mengulangi kalau memang sudah dijelaskan pada ayat, pada surat atau pada tafsir sebelumnya ya. Tapi kalaupun misalnya akan ada semacam pengulangan gitu ya, akan ada semacam pengulangan pembahasan atas suatu ayat yang mirip misalnya dari sisi i'rabnya, dari sisi balaghahnya misalnya, maka itu pun diulangi dalam rangka untuk apa? Fabimazidi faidah. Ya, diulangi dalam rangka untuk memberikan tambahan faidah. Artinya bisa jadi ada faedah baru yang belum dimasukkan dalam tafsir sebelumnya. Naqilan aqawil al-fuqaha al-arba'ah. Nah, ini kalau ada kaitannya dengan hukum ya, beliau juga menukil pendapat para ulama 4 mazhab al-fuqaha al-arba'ah. Berarti pada masa beliau sudah masyhur ya istilah 4 ulama mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Wa ghairihim, begitu juga dengan ulama-ulama lain selain 4 mazhab ya, seperti Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Ja'fari, Al-Auza'i, Al-Laits dan seterusnya. Fil ahkami syar'iyyah mimma fihi ta'alluqun bil lafzil Qur'ani. Ya, kalau itu terkait dengan hukum-hukum syariat yang memang ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an ya. Muhilan 'ala dalail allati fi kutubil fiqh. Nah, bahkan beliau menyebutkan juga ya Fat ya, dalil-dalil para ulama ya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nah, berarti beliau juga termasuk ahli dalam bidang fikih ya, bahkan fikih mazahib. Wa kadzalika ma nadhkuruhu min al-qawaidin nahwiyyah uhila fi taqririha wal istidlal 'alaiha 'ala kutubin nahwi. Nah, begitu juga dengan persoalan-persoalan kaidah nahwu, maka beliau akan menginformasikan ya dalil-dalil referensinya itu kepada
kitab-kitab nahwu yang ada. Jadi artinya beliau tetap merujuk kepada kitab-kitab fikih, tetap merujuk kepada kitab-kitab nahwu ya dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan fikih dan nahwu. Wa rubbama adhkuru dalil idza kana al-hukmu ghariban aw khilafa masyhur, maqala mu'dhamun nas. Nah, bisa jadi kata beliau, aku akan menyebutkan dalil atas suatu hukum yang mungkin itu samar atau hukum yang asing ya oleh kebanyakan masyarakat. Nah, maksudnya bisa jadi adalah pendapat-pendapat yang mungkin tidak banyak masyarakat mengetahuinya, maka beliau akan menyebutkan juga landasan dalilnya. Badi'an bi muqtadad dalil wa ma dalla alaihi zahirul lafzi murajjihan lahu lidzalik. Ya, badi'an bi muqtadad dalil. Ya, yang mana sekaligus juga dengan menjelaskan makna kandungan dalil tersebut, ya, madalla alaihi zahirul lafzi, yang bisa menguatkan maksud dari lafaz ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Artinya dalil lain ya, dalil lain itu bisa jadi dari sunnah atau dari dalil lain untuk kemudian sebagai fondasi makna dari suatu lafaz dalam Al-Qur'an murajjihan lahu lidzalika, yang menguatkan makna tersebut. Ya, malam yasud anil zahir, malam yasuddu anil zahir ma yajib ikhrajuhu bihi anhu mutanakkiban fil i'rabi anil wujuhil lati tanazzaha al-Qur'an anha. Ini ada unsur ini ya, ada unsur akidahnya juga nih ya. Selama kata beliau malam yasuddu anil zahir, selama makna zahirnya itu ya yang nanti akan beliau jelaskan landasan dalil dan seterusnya ya, itu tidak bertentangan allati tanazzaha al-Qur'an anha ya, tidak bertentangan dengan kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri. Karena begini ya, Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat haqiqah dan majaz ya. Tidak semua makna Al-Qur'an itu semuanya haqiqah zahirah ya. Jadi bahkan harus ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan makna majazinya agar itu sesuai dengan kemuliaan Al-Qur'an ya. Apalagi kalau ada kaitannya dengan masalah akidah atau kait dengan masalah sifatullah gitu ya. Nah, jadi artinya beliau tetap menafsirkan berdasarkan makna zahirnya, tapi juga selama itu tidak bertentangan dengan kemuliaan Al-Qur'annya. Jadi dalam rangka tanazzah Al-Qur'an itu mesti mensucikan Al-Qur'an di makna-makna zahir yang tidak sesuai ya. Mubayyinan annaha mimma yajibu an ya'dila anhu, yaitu sekaligus menjelaskan bahwa makna yang dia ambil itu memang harus dialihkan gitu ya. Jadi tidak mengambil makna zahir dan dialihkan kepada makna lain yang berdasarkan majaz tadi. Wa annahu yanbaghi an yuhmal ala ahsani i'rabin wa ahsana tarkib. Karena itulah suatu ayat harus ditafsirkan. An yuhmal itu harus ditafsirkan ya berdasarkan i'rab yang paling baik atau jumlah yang paling baik. Agar tidak bertentangan dengan kemuliaan Al-Qur'an berdasarkan aspek kemujizatannya. Is kalamullahi ta'ala aqsahul kalam. Alasannya karena Al-Qur'an itu ya sebagai kalam yang paling fasih, kalam yang paling sempurna. Maka nggak mungkin kemudian ditafsirkan secara zahir semuanya gitu ya. Karena itu akan menghilangkan aspek fasahatul Qur'annya. Fala yajuzu fihi ya jami'u ma yujawwizuhu an-nuhah fi syi'ri syamahi wa tirmahi wa ghairihima min suluki taqadir al-ba'idah. Nah, ini istilah dalam ilmu nahwu ya, dalam bab masalah pembuat syair ya. Dan tidak boleh Al-Qur'an itu fala yajuzu fihi ya, tidak boleh Al-Qur'an kemudian dimaknai, ditafsirkan ya dengan kaidah-kaidah nahwu yang dianggap sebagai pengecualian gitu ya. Artinya gini, mayu jawizuhun nuha. Jadi kalangan ahli nahwu itu kadang ketika misalnya mengkaji syair-syair jahili gitu ya, kok ada misalnya syair-syair jahiliyah itu tidak sesuai dengan kaidah yang kaidah nahwu yang selama ini diketahui gitu ya, maka mereka akan mengatakan tajawuzan ya, bahwa itu ya sebagai bentuk istifna atau pemaafan untuk kemudian agar bisa daruratus syi'rinya ya, agar bisa syairnya itu sesuai dengan arutnya ya, sesuai dengan urutan ilmu dalam syairnya, walaupun bertentangan dengan kaidah nahwu yang sudah maklum gitu ya. Nah, Al-Qur'an tidak boleh seperti itu kata beliau ya. Jadi Al-Quran tidak boleh kemudian ditafsirkan nuzumnya, kata-katanya itu dengan alasan tajawuzan ini tadi. Ya, jawizun nuhat fi syi'ri syamah wa tirmani, istilah syamah wa tirmani mungkin syair-syair yang itu banyak bertentangan dengan kaidah nahwu gitu ya. Tapi dia adalah syair yang makbul karena berasal dari sumber-sumber syair jahiliyah ya. Wa ghairihima min suluki taqadi al-ba'idah, dan selainnya ya dari pendekatan-pendekatan syair yang menggunakan takdir-takdir yang jauh. Maksud takdir yang jauh itu ya muqaddar misalnya. Jadi dia tidak langsung menunjukkan maksudnya, tapi muqaddar kepada makna apa misalnya. Tapi sangat jauh sekali untuk ditemukan maknanya itu. Wa taraqib al-qalaqah ya, atau berdasarkan
tidak mungkin Al-Quran ditafsirkan dengan tarokib al-qalaqah. Tarokib al-qalaqah itu artinya kalimat ya atau jumlah yang itu ya qalaqah itu tidak tidak qalaqah itu kan artinya tidak bagus ya. Jadi suatu kata yang nggak mungkin lah Al-Quran kemudian ya disusun dengan cara seperti itu gitu ya. Qalaqah wal majazat al-muaqqadah atau dimaknai dengan majaz-majaz yang sulit ya. Tsumma aqtatimu fi jumlati min ayat allati fassartuha ifradan wa tarkiban bima dzakaru fiha min ilmil bayani wal bada'i mulaqqatan. Lalu kemudian baru beliau tutup setelah menafsirkan sejumlah ayat itu min ayat allati fassartuha ifradan wa tarkiban ya. Kemudian beliau tutup apakah ditafsirkan per ayat ataupun per kata misalnya bima dzakaru fiha min ilmil bayani wal bada'i mulaqqatan. Itu terkait kaidah-kaidah dalam ilmu balaghah yang dijelaskan oleh para ulama ya dalam ilmu bayan dan badi secara ringkas. Artinya beliau pun nanti ada semacam membuat ringkasan ya terkait dengan ilmu balaghahnya. Tsumma ya atbi'u au tsumma atba'u ya akhirul ayat bi kalamin mansur. Nah, asyrahu bihi ya madmun tilkal ayat ala ma aftarahu min tilkal ma'ani. Lalu kemudian beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu bi kalamin mansur. Ya, kalamin mansur itu apa ya? Ya apa artinya? Mana kalam mansur? Ya, apa? An-nasru, lawan an-nasru itu apa? Kalian sudah belajar ilmu balaghah? Nah, jadi an-nasru itu lawannya adalah asy-syi'r ya. An-nasru itu lawannya asy-syi'r. Nah, jadi artinya bikalamin mansur itu maksudnya beliau menafsirkan Al-Quran itu tidak menggunakan ungkapan-ungkapan seperti syair gitu ya. Jadi beliau menjelaskannya seperti tafsir pada umumnya lah. Tafsir itu tafsir pada umumnya yang tidak dalam wujud syair. Asyrahu bihi matmun tilkal ayat. Yang mana beliau menjelaskan kandungan ayat itu secara global, secara umum ya, tidak lagi per kata. Ala ma'aftarahu min tilkal ma'ani. Berdasarkan makna-makna yang beliau pilih ketika menafsirkan perkata atas suatu ayat. Ya, mulakhisan jumalaha ahsanat talqis. Yang mana tafsirnya itu berupa ringkasan ya dari jumlah dari kalimat-kalimat mulakhisan jumlah ahsanat talqis ya ringkasan dari kalimat-kalimat atas tafsir yang ada ya dengan tidak terlalu bertele-tele. Maksudnya di sini tidak terlalu aqwalul mumil gitu ya. Tafsirnya itu tafsir singkat yang tidak terlalu bertele-tele ya. Waqat yanjuru ma'aha dzikra ma'anin ya lam tataqaddam fit tafsir. Nah, bisa jadi ya bersama dengan penafsirannya itu juga ada terdapat makna-makna yang tafsir-tafsir sebelumnya belum memaksudkannya gitu ya, belum menyebutkannya. Wa sara dzalika an mudajan liman yuridu an yasluka dzalika fi ma baqiya min sa'il Qur'an ya. Dan karena itulah tafsirnya itu beliau anggap bisa menjadi contoh ya bagi mereka yang yuridu an yaslaka dzalika. Bagi mereka yang ingin mengikuti metode beliau fi mabaqiya min sa'il Qur'an ya dari penafsiran Al-Qur'an. Wa sataqifu ala hadzal madhhab allazi salaftu insyaallah taala. Dan akhirnya beliau mengatakan ya metode yang tadi beliau sebutkan dari awal sampai akhir ini itulah yang akan beliau gunakan di dalam proses penafsiran Al-Qur'an insyaallah taala. Wa rubbama al-mamtu bi syai'in min kalamis sufiyah. Nah, beliau juga menginformasikan bisa jadi beliau akan menyebutkan ya sesuatu yang terkait dengan kalam sufiyah. Kalam sufiyah ini yang begini ya, Akhwat. Dari penjelasan panjang lebar sebelumnya ya yang beliau sebutkan, itu semua kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan tafsir zahiri. Ya, ini semua disebut dengan tafsir zahiri. Nah, maka beliau pun mengakui bahwa tidak sepenuhnya tafsir beliau itu nanti dikaitkan dengan tafsir zahiri, aspek nahwunya, aspek balaghahnya, aspek bahasanya gitu ya. Tapi beliau juga akan menafsirkan dengan pendekatan makna-makna sufi yang disebut dengan tafsir batini. Ya. Bima fihi ba'du munasabah limadul lafzi. Yang memang kalau itu terdapat ada munasabah atau ada kaitannya dengan petunjuk-petunjuk lafaz. Ya. Wa tajannabtu katsiran min aqwalihim wa ma'anihim allati yahmiluna al-alfaz. Tapi tidak terlalu banyak beliau rujuk ya. Artinya banyak juga yang beliau kemudian hindari perkataan-perkataan sufiyah ini dalam penafsir Al-Qur'an yang itu bisa jadi jauh dari makna zahirnya. Allati yahmiluna al-alfaz yang jauh dari lafaz yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Nanti kalian
mustawa berikutnya akan belajar namanya tafsir sufiyah. Ya, nah tafsir sufiyah itu memang salah satu tafsir yang banyak dikritik oleh Syekh Az-Zahabi karena banyak sekali makna-maknanya itu yang tidak langsung terkait dengan lafaz Al-Quran secara zahir. Ya. Tapi di sini Imam Abu Hayy Al-Andalusi ya tetap mengakui bahwa beberapa tafsir sufi masih bisa diterima meskipun tidak secara langsung terkait dengan zahirnya dari suatu ayat. Nah, maka di antaranya siapa saja ya kelompok-kelompok sufi ataupun kelompok-kelompok yang menafsirkan Al-Quran tapi menyimpang yang beliau tinggalkan. Nah, di antaranya ya selain sufi yang tidak sesuai jauh dari zahirnya ayat, wa taraktu aqwalul mulhidin al-batiniyah. Ya, beliau juga akan meninggalkan perkataan-perkataan kelompok yang menyimpang mulhidin ya, al-batiniyah yang menafsirkan Al-Quran hanya melihat aspek makna batin tapi itu al-mukharrijin al-alfaz al-arabi an-matulatiha ya, tapi keluar dari makna-makna kebahasaan atas ayat Al-Quran ya. Fil lughah ila hadiyan iftaruhu 'ala Allah, yaitu kepada makna hadiyan ya. Hadiyan itu artinya makna-makna yang mereka buat-buat sebagai dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau juga rupanya cukup keras kepada kelompok batiniyah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi. Contohnya misalnya ya, ada beberapa tafsir sufi dan batiniyah yang beliau tolak. Misalnya untuk tafsir sufi, undur mata aqaba bihi tafsir Qusyairi lil ayah mi'ah arba asyar ya, surat Al-Baqarah. Man azlamu mimman man'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuh. Ini tafsir Qusyairi ini termasuk tafsir sufi ya, yang diberikan catatan, diberikan kritikan oleh Imam Abu Hayy Al-Andalusi. Nah, sedangkan kalau ini tidak disebutkan dari mana sumbernya. Ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 72, Imam Abu Hayyan membantah atau mengkritisi tafsir kalangan batiniyah. Ya, batiniyah ini nanti kalian juga akan belajar ya tafsir tafsir Syiah. Nanti setelah ini ya tafsir Syiah ada pembahasan, ada namanya kelompok batiniyah yang mana mereka ini sumber asalnya berasal dari Syiah Ismailiyah yang biasanya menafsirkan Al-Quran secara batin tapi tidak sesuai dengan aspek bahasa Arab. Dan itu kata Syekh Abu Hayy Al-Andalusi merupakan iftaruhu 'ala Allah atau iftarahu 'ala Allah. Ya, sebagai tafsir yang sebenarnya adalah tafsir dusta atas nama Allah. Wa 'ala aliyin karamallahu ta'ala wajhah. Dan juga secara khusus tafsir-tafsir yang itu dinisbatkan tapi tidak benar kepada Ali ya, karena tadi saya katakan kelompok batinnya ini awal mulanya berasal dari kelompok Syiah Ismailiyah ya, yang juga menjadikan Ali sebagai tameng untuk merusak ajaran Islam. Wa ala dzurriyyatihi, dan juga termasuk kepada ahli baitnya keturunan Ali bin Abi Thalib, wa yusammunahu ilmu ta'wil. Lalu mereka menyebutnya dengan istilah ilmu ta'wil. Jadi ini dibantah keras oleh Imam Abu Hayy Al-Andalusi pendekatan tafsir seperti ini. Jadi di satu sisi ya akhwat ya, beliau menjelaskan manhajnya dalam penafsiran Al-Quran, tapi di sisi yang lain beliau juga menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kritikan beliau dalam proses penafsiran Al-Quran ya, dan itu bisa jadi beliau sebutkan tapi dalam rangka untuk dikritik atau diberikan sanggahan ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Abu Hayy Al-Andalusi jelas merupakan seorang tokoh dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza wa inna Abu Hayyan rahimallahu taala yanqulu fi tafsirihi katsiran min tafsir Az-Zamakhsyari. Nah, ini beberapa rujukan ya, beberapa referensi yang digunakan oleh Imam Abu Hayy Al-Andalusi dalam tafsirnya. Nah, pertama beliau kata Syekh Az-Zahabi banyak menukil ya dari tafsir Az-Zamakhsyari. Ya, jelas ya, karena Az-Zamakhsyari termasuk tokoh bahasa, tokoh balaghah ya, dan beliau kan juga perhatiannya sangat besar kepada aspek bahasa. Begitu juga tafsir Ibnu Athiyah ya. Nah, beliau juga banyak mengukil dari tafsir Ibnu Athiyah Al-Muharrar Al-Wajiz ya. Khususan maka min masail nahwi wa wujuhil i'rab. Nah, khususnya kalau ada kaitannya dengan persoalan nahwu dan i'rab ya. Namun tidak terkait dengan masalah akidah, karena Zamakhsyari agak menyimpang akidahnya ya. Nah, jadi melihat dari aspek kebahasaannya saja. Kama annahu yata'aqqabahuma katsiran birraddi wat tafnid. Nah, di samping itu ya beliau juga punya sikap pribadi gitu ya. Ketika menukil tafsir Zamakhsyari ataupun menukil tafsir Ibnu Athiyah, ya beliau tetap yata'aqqabahuma, tetap memberikan komentar ya, apakah dalam wujud birrad, apakah dalam wujud untuk membantah atau at-tafnid atau untuk menguatkan gitu ya. Jadi dua-duanya diambil sikap oleh Imam Abu Hayyan untuk menegaskan bahwa beliau adalah sosok yang sosok yang tidak taklid gitu ya. Lima qalahu fi masailin nahwi al khusus. Ya, khususnya dalam masalah-masalah nahwu yang dinukil dari Az-Zamakhsyari atau Ibnu Athiyah.
Walikasrati hadza ta'kid minhu ala kalam Az-Zamakhsyari wa Ibnu Athiyah tajid tilmizahu Tajuddin Ahmad ibn Abdul Qadir ibn Ahmad ibn Maktum ya al-mutawaffa sanata 49 wa 700 min al-Hijrah yahtasiru ya hadza tafsir fi kitabin sammahu Ad-Durrul Laqit min al-Bahril Muhit. Jadi saking Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ini ya sangat banyak menukil sekaligus memberikan catatan terhadap perkataan-perkataan Az-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah. Ada seorang ulama ya yang muridnya awalnya ya. Ada seorang ulama yang awalnya adalah murid dari Imam Abu Hayyan Al-Andalusi namanya Tajuddin Ahmad ya Ibn Abdul Qadir ya Ibn Maktum Al-Mutawaffa tanah 749 ya. Lalu memberikan ringkasan, menulis ringkasan atas tafsir beliau yang diberi nama Ad-Durrul Laqit fil Bahri atau Ad-Durrul Laqit minal Bahril Muhit. Ad-Dur al-Laqit minal Bahril Muhit. Ini apa namanya? Maknanya juga bagus ya. Ad-Dur al-Laqit. Jadi apa istilahnya itu? Ad-Dur itu perhiasan-perhiasan yang diambil ya dari lautan yang sangat luas ya. Jadi beliau memberikan ringkasan atau menulis ringkasan atau tafsir Imam Abu Hayyan itu tadi. Yang secara khusus ringkasan ini untuk membahas persoalan kritikan Imam Abu Hayyan Al-Andalusi kepada Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah ya. Yakadu yaqtasiru fihi ala mabahithihi ma Ibnu Athiyah wa Zamakhsyari wa radhihi alaihima. Nah, jadi ini adalah ringkasan yang secara khusus yaqtasir ya, secara khusus terkait dengan kritikan ataupun catatan-catatan atau takrib ya, tidak selalu bentuknya kritikan, tapi bisa juga takrib artinya komentar-komentar Imam Abu Hayyan terhadap perkataan-perkataan Ibnu Athiyah dan Zamakhsyari ya. Wa hadzal mukhtasar tujadu minhu nuskhah maktutah bi Maktabatil Azhar. Nah, ringkasan ini juga ditemukan ada satu naskah ya manuskripnya di Maktabatul Azhar. Wa kama anna matbu'un ala hamishil Bahril Muhit, dan bahkan ada yang mencetaknya di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit sendiri dalam wujud hamish ya. Jadi kitab Ad-Durrul Laqit ini juga dimasukkan ya sebagian percetakan di dalam cetakan kitab tafsir Al-Bahrul Muhit ya. Nah, ini satu yang meringkas. Nah, ada juga ya kadzalika najid Asy-Syaikh Yahya Asy-Syawi Al-Maghribi. Nah, ada juga seorang ulama lain namanya Syekh Yahya Asy-Syawi Al-Maghribi yufridu mu'allafan unwanahu baina Abi Hayyan wa Zamakhsyari. Ya, menulis satu karya, temanya judulnya adalah antara Abu Hayyan dan Zamakhsyari. Jadi ini juga melihat aspek perbedaan pendapat antara Abu Hayyan dan Zamakhsyari, dan juga referensi utamanya adalah tafsir Al-Bahrul Muhit ya. Ya jama'u fi i'tiradat Abi Hayyan ala Zamakhsyari, yang di dalamnya dikumpulkan semua bentuk bantahan Imam Abu Hayyan terhadap Az-Zamakhsyari. Wa maktutun fi mujallad kabir bil Maktabatil Azhariyah. Wa katsiran ma yahmilu Abu Hayyan ala Zamakhsyari hamalat sakhirah qasiyah min ajli ara'ihil i'tizaliyah. Nah, di samping itu selain aspek nahwunya ya, selain aspek balaghahnya, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi juga ya memberikan kritikan yang sangat keras sekali kepada Zamakhsyari dari aspek pemahaman i'tizalnya. Karena begini ya, Akhwat, pemahaman i'tizal dari Imam Az-Zamakhsyari itu juga banyak dikuatkan dengan aspek kebahasaan dan nahwu balaghahnya gitu ya. Jadi Az-Zamakhsyari ini ketika ingin menguatkan pemahamannya tentang Mu'tazilah dalam beberapa isu akidah, itu juga menguatkannya dengan persoalan-persoalan nahwu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi kritikan Abu Hayyan kepada Az-Zamakhsyari, dan kemudian menjadi ya bantahan yang keras dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit ya. Karena Abu Hayyan adalah sosok ulama ahli sunnah yang juga tidak sepaham dengan Mu'tazilah. Wa ma'adzalika najiduhu ya yusayyidu bima liz-Zamakhsyari min maharatit ta'ifah. Namun meski demikian, Imam Abu Hayyan ya tetap memberikan apresiasi kepada Az-Zamakhsyari, artinya tetap memberikan penilaian positif kepada Az-Zamakhsyari dari sisi maharah ta'ifah ya, karena Imam Az-Zamakhsyari termasuk yang sangat mahir ya, sangat ahli sekali dalam bidang ilmu balaghatil Quran, fi tajliyati balaghatil Quran wa quwwati bayanihi. Ketika Az-Zamakhsyari menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari aspek balaghahnya ya. Jadi beliau tetap diapresiasi dari sisi ini. Namun yang dikritik adalah ketika ilmu nahwu itu digunakan untuk menguatkan paham Mu'tazilahnya. Haitsu yasifuhu bi annahu utiya min ilmil Qur'an aw farahadzin. Sampai-sampai Abu Hayyan memberikan sifat ya kepada Zamakhsyari bahwa Zamakhsyari ini telah diberikan ilmu Al-Qur'an ya dengan jumlah yang sangat besar. Wa jama'a baina ikhtira'il ma'na wa bara'atil lafzi. Yang beliau bisa kemudian menciptakan,
makna-makna yang sangat indah ya, tapi juga itu tetap sesuai dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ditafsirkan ya dengan makna-makna yang indah dan maknanya itu juga tidak jauh dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ini satu pujian ya dari Abu Hayyan kepada Az-Zamakhsyari. Hadza wa inna Abu Hayyan ya'tamidu fi aktsari nuqulihi dan nuquli kitabi hadza kama yaqulu ya. Nah, dan juga Imam Abu Hayyan menginformasikan bahwa beliau di dalam tafsirnya juga banyak menukil ya dari beberapa kitab kama yaqul ala kitab At-Tahrir wa Tahbir di aqwal a'immat tafsir ya. Jadi beliau juga banyak menukil dari kitab At-Tahrir wa Tahbir di aqwal a'immat tafsir ya, min jam'i syaikhihi as-salih al-qudwa al-adib Jamaluddin ya, Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman ibn Hasan ibn Husain al-Maqdisi al-Ma'ruf ibn Naqib. Jadi Imam Abu Hayyan al-Andalusi ini juga banyak menukil ya dari karya gurunya ya, dari karya gurunya yang bernama At-Tahrir wa Tahbir di aqwal a'immat tafsir. Imam Ibnu Naqib rahimahullah. Idh huwa akbaru kitabin sunnifa fi ilmi tafsir. Karena ini adalah kitab yang sangat besar ya, yang ditulis dalam bidang ilmu tafsir. Ya belughu fil adad ya mi'atu sifrin aw yakat, yang jumlahnya mencapai 100 sifar ya. Sifar itu 100 naskah gitu ya. Dari karya Imam Ibnu Naqib. Jadi dari aspek ulumul Quran yang banyak dirujuk oleh Abu Hayyan al-Andalusi adalah kitab At-Tahrir wa Tahbir ini. Wa nihayatul qaul, nah kesimpulan akhirnya adalah fa inna Abu Hayyan qad ghalabat ya alaihi fi tafsirihi an-nahiyatul lati baraza fiha wa bara'a fiha. Ya, kesimpulan akhirnya adalah tafsir Abu Hayyan ini Al-Bahrul Muhit merupakan tafsir yang ya dominannya lah ya, yang paling banyak itu adalah aspek nahunya ya, aspek yang beliau kuasai yaitu an-nahi an-nahwiyah. Jadi isi kandungannya itu lebih dominan persoalan nahu. Allati taghat ala ma adaha min nawahi tafsir. Ya, kemudian aspek nahunya inilah yang taghat itu artinya yang mengalahkan atau yang menutupi ya aspek-aspek tafsir yang lain. Jadi kalau kita misalnya membaca tafsir Al-Bahrul Muhit, ya itu seakan-akan kita baca kitab nahu gitu ya. Aspek-aspek tafsir lain itu ya memang ada, tapi itu tidak terlalu kentara karena tertutupi oleh persoalan-persoalan nahu yang sangat banyak. Nah, jadi ini kalau kalian ya akhwat yang misalnya mengangkat tema-tema skripsi ya seputar tafsir dari aspek bahasa, nahwunya, nah ini salah satu referensi yang paling penting adalah tafsir Al-Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Atau kalian misalnya ingin menemukan makna-makna dari suatu tafsir ayat yang kalian tafsirkan ya, maka ini juga jadikan rujukan untuk kita menemukan makna yang kuat ya dan aspek nahwunya agar tidak keliru misalnya mengirob posisi ayat itu sebagai atau posisi kata itu sebagai fa'il atau maf'ul atau seterusnya. Ada at-tafsir dari Imam Abi Hayyan al-Andalusi al-musamma bi al-Bahril Muhit